Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Rizalsyam dari ABT 2B Malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat. Judulnya yaitu mengenali tahu distribusi frekuensi dan pengaplikasiannya terhadap siswa-siswi kelas 87. Pendahuluan. Apabila ingin melakukan berbagai kegiatan, pengumpulan data statistik ini perlu untuk mengetahui karakteristik data-data yang masih teracak atau mentah. Pada kali ini, saya mengambil data-data mentah tersebut pada anak-anak yang di kelas 87. Maka kelas 87 ini mendapatkan kumpulan data yang masih mentah karena kumpulan data ini dalam kondisi belum mendapatkan atau memberikan informasi dengan ringkas dan jelas. Metode penelitian yang saya ambil adalah kuantitatif, yaitu salah satu jenis penelitian yang lengkap berupa sistematis, terencana yang strukturnya dengan jelas mulai dari awal hingga pembuatan desain pada penelitiannya. Terus metode penelitian kuantitatif ini mengumpulkan data dalam bentuk angka yang bisa ditambahkan ke dalam kategori. Terus metode penulisan ini bersifat studi literatur yang menjabarkan definisi istilah dalam tabel distribusi frekuensi, jenis-jenis frekuensinya, langkah penyusunannya, dan cara pengaplikasiannya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, definisi distribusi frekuensi, yaitu penyusunan suatu data dimulai dari data terkecil hingga terbesar, yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Terus yang kedua ada istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas interval, yang kedua ada ujung kelas, yang ketiga ada batas kelas, yang keempat ada nilai tengah, yang kelima ada panjang kelas. Terus jenis data distribusi frekuensi ini yaitu ada yang kategorik dan numerik. Kategori ini yaitu digunakan untuk data yang dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Contohnya mata pelajaran favorit kelas. Yang kedua yaitu numerik. Numerik ini tidak memiliki kategori-kategori tertentu. Distribusi frekuensi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu tunggal dan berkelompok. Kalau yang tunggal ini hanya memiliki satu nilai saja setiap kelasnya. Contohnya jumlah saudara kandung murid yang ada di kelas 87. Yang sedangkan yang kelompok ini nilainya itu beragam, sehingga nilai tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan karakteristik intervalnya. Contohnya tinggi badan. Yang keempat ada jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada relatif, yaitu nilai-nilai yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut itu dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas. Dan tiap interval kelasnya itu masing-masing memiliki frekuensinya dalam bentuk persentase. Yang kedua ada kumulatif. Kumulatif ini ialah frekuensinya ini dijumlahkan serangka demi serangka. Terus ada dua jenis juga kumulatif, yaitu kurang dari dan lebih dari. Yang ketiga ada relatif kumulatif. Merupakan sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif yang frekuensinya itu dalam bentuk persentase, tetapi dijumlahkannya ini serangka demi serangka. Ada pengaplikasian distribusi frekuensi. Yang pertama, pada pengaplikasiannya ini saya memilih tinggi badan siswa-siswi sebagai contoh untuk melatih penyusunan tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Microsoft Word. Yang pertama itu kita akan menentukan rentangnya, yaitu maksimum kurang dengan minimum, yaitu hasilnya 35. Dan menentukan jumlah kelasnya itu dengan rumus 1 tambah 3,3 log N. N-nya ini merupakan jumlah data yang saya ambil tadi, yaitu 30 data. Terus setelah itu kita akan memasukkan data tersebut dan akan terbagi menjadi 30 frekuensi yang berbeda, yaitu frekuensi yang paling banyak ialah terletak pada nilai data yang tingginya yaitu 158 cm sampai 163 cm. Terus yang kedua ada distribusi frekuensi relatif, yaitu rumusnya frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi dikali dengan 100%.
Contohnya saya ambil frekuensi yaitu 2, terus jumlah frekuensinya yaitu 30 dikali 100%, dan akan menghasilkan 6,66%, atau bisa dibulatkan menjadi 7. Yang ketiga ada kumulatif, yaitu menjumlahkan secara bertahap. Kalau yang frekuensi kumulatif kurang dari itu, dia dihitungnya dari atas ke bawah. Seperti ini, 2 tambah 6 menjadi 8, 8 tambah 14 menjadi 22, dan seterusnya. Sedangkan yang frekuensi kumulatif lebih darinya ini kebalikan dari yang kurang tadi. Yaitu dia penghitungannya dimulai dari bawah, yaitu 2 tambah 6 yaitu 8, 8 ditambah 14 yaitu 22, dan seterusnya. Dan ini adalah tabel frekuensi kumulatif tinggi badan siswa-siswi. Tuh. Kalau kurang kumulatif kurang darinya tuh dia dari atas yaitu darinya itu 0% sampai dan di bawahnya itu 100%. Sedangkan lebih dari 100%-nya itu ada pada di atas, sedangkan yang 175 ini yaitu 0%. Yang keenam ada pengaplikasiannya pada Excel. Pengaplikasian pada Excel ini sama seperti pada Word tadi. Setelah menentukan jumlah datanya tadi itu, kita akan masukkan datanya ke dalam Microsoft Excel. Dengan menggunakan rumus fungsi find. Terus yang kedua itu kita jumlahkan karakter di kolom rentang nilai itu dikurangi 4 digit di kolom frekuensi dengan rumus len. Bisa dilihat. Bisa dilihat itu rumusnya. Yang ketiga, kita akan masukkan fungsi right untuk mendapatkan angkanya di sebelah kanan, dan kita atur posisinya menggunakan fungsi value. Ini sebelum menggunakan fungsi value, terus kita menggunakan fungsi value-nya akan posisinya itu di sebelah kanan. Terus yang keempat, kita tinggal jumlahkan aja dengan fungsi frekuensi untuk mendapatkan nilai-nilainya. Dan akan otomatis seperti ini. Yang kedua menentukan frekuensi relatif. Yaitu yang pertama menggunakan jumlahkan dengan fungsi sum untuk mencari jumlah total, lalu dikunci dengan tekan tombol F4. Yang kedua lalu dibagi dengan nilai frekuensi, yaitu dibagi dengan 2 dan akan menghasilkan 0,0 sekian. Terus kita menggunakan persentase akan menjadi 7%. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan, tinggal kita tarik dari sini, tarik ke bawah saja, akan otomatis terisi. Terus ada frekuensi kumulatif, yaitu menentukan frekuensi dengan menggunakan fungsi sum, lalu dikunci angka pertama seperti ini, lalu tarikkan saja ke bawah, dan angka otomatis seperti ini. Sama halnya di kumulatif kurang dari, format lebih darinya ini kita hitungnya itu dari atas ke bawah, kan dari bawah ke atas. Jadi kita kurangin saja dengan nilai yang ada di atas ini. Seperti 30 dikurang 28 menjadi 2. Dan ini adalah visualisasi dari hasil penghitungan yang ada di Excel. Bisa dilihat kumulatif kurang darinya itu dimulai dari titik bawah akan menuju pada titik atas. Sedangkan lebih dari dia akan dari atas menuju ke bawah. Kesimpulannya ialah saya menuliskan artikel ini untuk dikemukakan, yaitu ide fundamental distribusi frekuensi yang diantaranya terdapat 5 istilah tabel distribusi frekuensi. Terus langkah-langkah penyusunan distribusinya ini dimulai dari menentukan rentangnya, banyak kelas, dan menentukan nilai intervalnya. Terus serta memasukkannya itu ke dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu terdapat 3 jenis frekuensinya, yaitu ada relatif, kumulatif, dan relatif kumulatif. Dengan hal ini, saya menggunakan penerapan tabel distribusi frekuensi kepada tinggi badan yang ada di kelas 87 untuk mengetahui tinggi-tinggi badan yang ada di kelas, dan juga untuk memudahkan kita dalam membaca informasi melalui tabel-tabel distribusi frekuensi ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.